A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Delia Putri dengan NPM 2201011080. Saya dari kelas G dan saya mendapatkan tugas dari mata kuliah bimbingan konseling. Saya mendapatkan tugas dengan judul Psikoterapi Sholat 244. Sebelumnya, kita mengetahui dulu apa sih psikoterapi itu. Jadi, psikoterapi merupakan bentuk pengobatan alam pikiran atau pengobatan perawatan dan gangguan psikis melalui metode psikologi. Selanjutnya, apa sih sholat? Nah, sholat di sini ialah ibadah yang dilakukan dengan beberapa syarat dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, apa sih sholat 244 itu? Jadi, sholat 244 merujuk pada sebuah hadis yang terkait dengan larangan menoleh dalam sholat. Dalam konteks ini, hadis tersebut mengingatkan umat Islam untuk menjaga kekhusyuannya dalam ibadah sholat. Jadi, psikoterapi sholat adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan ibadah sholat dengan prinsip-prinsip psikoterapi untuk mengatasi gangguan kejiwaan seperti stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Selanjutnya ada juga nih poin penting tentang psikoterapi sholat. Yang pertama ada fungsi preventif. Sholat dianggap memiliki fungsi preventif terhadap penyakit dan gangguan kejiwaan pada individu. Dengan demikian, sholat dapat digunakan sebagai suatu terapi non-fisik yang mempengaruhi baik aspek fisik maupun psikis manusia. Selanjutnya ada aspek terapeutik. Sholat memiliki 4 aspek terapeutik yang efektif dalam menyembuhkan gangguan jiwa, yaitu yang pertama ada aspek olahraga. Sholat dapat dianggap sebagai olahraga spiritual yang meningkatkan keseimbangan fisik dan mental. Yang kedua ada aspek meditasi. Dalam sholat terdapat unsur meditasi yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan jiwa. Yang ketiga ada aspek autosugesti. Sholat dapat digunakan sebagai alat autosugesti yang membantu mengubah perilaku dan pikiran negatif menjadi positif. Yang terakhir ada aspek kebersamaan. Sholat sering dilakukan secara berjamaah yang dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara umat. Selanjutnya ada penelitian dan evidensi. Banyak penelitian yang menunjukkan efektivitas sholat dalam mengatasi gangguan kecemasan dan stres. Misalnya, penelitian oleh Mudarsa tahun 2022 menunjukkan bahwa terapi sholat efektif dalam mengatasi gangguan kecemasan melalui pendekatan psikoterapi Islam. Selanjutnya ada pengaruh psikologis. Sholat yang dilakukan secara khusyuk dapat membentuk kepribadian individu untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah, ikhlas, dan merendah diri. Hal ini dapat mengontrol perilaku negatif dan meningkatkan keseimbangan jiwa. Yang terakhir ada psikoterapi Islam. Jadi psikoterapi Islam itu tidak hanya menggunakan sholat sebagai media terapi, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai keagamaan untuk membangkitkan kekuatan batin pasien. Hal ini membuat psikoterapi Islam menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi gangguan jiwa. Ada juga nih pentingnya kekhusyuan. Karena kekhusyuan dalam sholat itu sangat penting,
karena dapat meningkatkan kualitas ibadah dan membantu individu merasakan kedekatan dengan Allah. Sholat yang dilakukan dengan penuh perhatian dapat memberikan ketenangan jiwa dan mengurangi stres karena serta meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Dari pengertian di atas, dari penjelasan yang telah kita bahas di atas, dapat disimpulkan nih bahwa psikoterapi sholat itu merupakan sebuah pendekatan integratif dan efektif dalam mengatasi gangguan kejiwaan, terutama melalui aspek-aspek terapeutik yang terkandung dalam ibadah sholat, dan menjaga kekhusyuan dan menghindari tindakan seperti menoleh adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas ibadah dan mendapatkan manfaat spiritual dan dari sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.